dzikri, bertanya kepada ulama, in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah kita di Sulawesi Tenggara punya ketua Majelis Ulama Indonesia, punya guru-guru, bertanyalah kepada guru-guru kita insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampai subuh nih. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Islam Sunni, Syiah, dan Wahabi? Kita mengikut sunnah Nabi, maka kita disebut dengan Islam Sunni. Sunni diambil dari kata sunnah, karena kita adalah ahlus sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang bimbingan rohani dan inspirasi Islam. Hukum merokok setelah wudhu. Menurut Muhammadiyah merokok haram. Menurut Mufti Mesir merokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia merokok haram bagi ibu hamil, orang sakit, ibu menyusui. Tapi bagi orang yang sehat makruh. Saya jelaskan dua-dua supaya jamaah jangan bingung. Nanti kalau ada ustadz yang mengatakan haram, berarti dia pakai fatwa Mesir, Saudi Arabia, Muhammadiyah. Kalau ada yang bilang makruh, berarti dia pakai fatwa Nahdlatul Ulama dengan Majelis Ulama Indonesia. Jelas? Kalau ada orang habis berwudu, dia merokok. Pas ditanya, kenapa kau merokok? Aku pilih yang makruh. Berarti sama seperti orang habis wudu makan jengkol. Hukum makan jengkol? Makruh. Apakah wudhunya batal? Tidak. Itu hukum merokok. Kalau dilaksanakannya selesai wudhu atau setelah wudhu atau sebelum wudhu. Kalau dia berpendapat itu makruh, wudhunya tidak batal. Kalau dia berpendapat rokok itu haram, kenapa dia merokok? Pasti tanya, menurutmu rokok itu haram, kenapa kau merokok? Karena yang haram itu kalau beli, kalau dikasih makruh. Ada orang begitu. Apa pandangan Ustadz tentang aliran Syiah? Syiah terbagi dua. Yang satu Syiah ekstrim, bukan es krim, ekstrim. Yang satu lagi Syiah yang moderat. Syiah yang moderat berbeda dengan kita dalam masalah fikih. Fikihnya fikih Imam Ja'far Shadiq, di Al-Azhar diajarkan. Di dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili ada namanya fikih Ja'far Shadiq. Yang Syiah ekstrim ini mengkafirkan sahabat Nabi. Ini yang kafir. Adapun Ali Khamenei yang mati dibunuh oleh Amerika, Donald Trump, dia memfatwakan tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Maka dengan begitu ulama Al-Azhar mengatakan dia bukan ekstrim, karena dia tidak mencaci maki sahabat Nabi. Jadi terbagi dua, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Bagaimana cara kita membedakan dia moderat atau ekstrim? Lihat dia. Adapun yang tinggal di Inggris, orang Kuwait, namanya Yasir Al-Habib, Syiah juga ekstrim. Dia mencaci maki Aisyah. Dia katakan Aisyah di neraka. Ada videonya. Ini kafir karena dia ekstrim. Sedangkan yang moderat, dia tetap menghormati sesama kita, bahkan mengeluarkan fatwa tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Sedangkan kita ahlus sunnah mencintai sahabat Nabi. Makanya kalau bulan Ramadan tarawih, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Apa jawabnya? Radhiyallahu anhu. Karena kita mendoakan supaya mereka diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pandangan Islam terhadap kecerdasan buatan AI dalam fatwa agama?
tidak bisa bertanya kepada AI, karena AI bukan manusia. Yang bisa berfatwa itu pertama manusia, kedua muslim, ketiga berilmu, keempat bermazhab. Kamu bertanya kepada siapa? Kepada muslim. Berilmu, iya. Apa mazhabnya? Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Karena kita di Nusantara ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Sedangkan AI bukan manusia, bukan muslim, tidak bermazhab, nggak bisa bertanya. Tapi sebagai mahasiswa untuk mengumpulkan informasi bisa. Karena AI mengumpulkan informasi dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Dia sebagai alat bantu, bisa sebagai alat bantu. AI itu sebagai alat bantu tukang cari informasi. Hai AI, iya saya, katanya suara perempuan. Tolong carikan saya pendapat ulama tentang hukum rokok. AI mengumpulkan pendapat menurut mufti Mesir, menurut mufti Yordania, menurut mufti. Nah, dia hanya sekedar mengumpulkan informasi, tapi untuk berfatwa AI tidak bisa. Maka bertanya ke dalam Quran, fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ulama in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah kita di Sulawesi Tenggara punya ketua Majelis Ulama Indonesia, punya guru-guru. Bertanyalah kepada guru-guru kita insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampai subuh nih. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Islam Sunni, Syiah, dan Wahabi? Kita mengikut sunnah Nabi, maka kita disebut dengan Islam Sunni. Sunni diambil dari kata sunnah, karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Syiah, dia melampau batas mencintai Sayyidina Ali sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar karena merampas kepemimpinan Ali. Kata dia setelah Nabi meninggal itu yang layak menggantikannya adalah Ali. Abu Bakar dan Umar ini merampas Ali, maka Abu Bakar dan Umar, Utsman, sahabat Nabi semuanya kafir. Kalau dia mengkafirkan sahabat Nabi, maka dia Syiah yang tertolak. Tapi kalau dia tidak mengkafirkan sahabat Nabi, dia Syiah yang moderat. Kita berbeda fikih saja dengan dia. Adapun persimpangan perbedaan kita dengan Wahabi ada 3. Ingat baik-baik. Yang pertama, Wahabi membid'ahkan suatu perbuatan yang kita masih ikhtilaf, tentang tahlilan, tentang maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, tentang baca Yasin bersama, tentang berdoa bersama, tentang zikir bersama. Bagi mereka itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat masuk neraka. Maka menurut mereka Abdul Somad ini pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena Abdul Somad baca Yasin bersama, karena Abdul Somad maulid Nabi, karena Abdul Somad berzikir bersama, karena Abdul Somad berdoa bersama. Padahal ini masih masalah khilafi. 2. Wahabi mewajibkan jenggot. Kalau berjenggot wajib, berarti mencukur jenggot haram. Maka siapapun yang mencukur jenggot haram, haram, haram. Orang yang melakukan haram setiap hari berarti dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi imam karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi nikah karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi pengadilan karena dia fasik. Menurut Wahabi. Padahal hukum mencukur jenggot masih khilafiyah. Ustaz kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Kami kan masih sebaya dengan. 3. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kalau Tuhan menanam kaktus, kaktus ditanam berpetak-petak.
saya agak kurang fokus karena sudah datang nasi kotak. Itu cara buat pantun, jadi 2 dulu di ujung, terus 2 dulu. Masih bisa kan? Itu contoh pantun. Sampai mana tadi? Yang ketiga, mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual. Contoh, yadullah fauqa aidihim, tangan Tuhan. Mereka katakan tangan Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah nggak boleh mengatakan tangan Allah. Makna tangan Allah itu kekuasaan Allah. Ditakwil. Menurut Wahabi, siapa yang mentakwil berarti kafir. Mereka mengkafirkan saya karena saya mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Itu kenapa mereka mengejek saya di internet, dibilangnya UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Karena saya mentakwil ikut mazhab Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Cari ceramah saya tentang ini 2 jam di internet. Keywordnya tulis di YouTube, takwil, UAS takwil, UAS takwil. Nanti dapat video persimbangan perbedaan dengan Wahabi. Bagaimana cara menyatukan kalau ada saudara keluarga yang tak mau saling memaafkan? Buat acara kumpul keluarga. Jangan buat halal bihalal, nanti dia nggak datang. Apa nama acaranya? Coffee morning. Apa nama acaranya? Family gathering. Ada satu acara lagi yang pasti dia datang, bagi warisan. Datang. Acara, marilah kita undang Ustadz saling memaafkan. Insya Allah. Apakah dalam menjalani hidup ini cukup dengan sabar agar semua baik-baik saja? Enggak bisa. Pak Haji, anak gadis bapak dibawa orang, sabar, mati kita. Bapak, istri bapak tadi saya lihat di rumah makan sama orang, serahkan pada Allah. Ibu, suami ibu tadi saya lihat jalan-jalan sama pelakor, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar itu 3. Sabar yang paling rendah, sabar yang tengah, sabar yang tinggi. Sabar yang paling rendah adalah sabar ketika kena musibah, sabar ditipu orang, sabar sakit, sabar kena balat bencana. Itu sabar. Sabar paling bawah. Sabar yang kedua adalah sabar ketika ada kesempatan untuk buat dosa. Bapak jalan-jalan ke mall, tiba-tiba datang orang melempar kertas nomor handphone. Terus bapak lihat, bapak buang. Itu namanya bapak sabar. Padahal ada kesempatan. Lihat kanan kiri nggak ada. Sabar. Bapak ditelepon orang, temuin aku di sini ya sayang. Aku orang sabar, setan. Sabar. Sabar. Datang orang mau ngajak bapak korupsi. Ini ada uang 1 koper. Tidak. Katakan tidak pada korupsi. Ini sabar. Kenapa? Karena CCTV menyala. Sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam beribadah. Sabar nggak makan, nggak minum, padahal makanan halal. Puasa Senin Kamis. Sabar untuk mengeluarkan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, padahal dia mau beli itu, beli ini. Itu sabar. Itu namanya sabar. Adapun orang yang diejek, saya kalau diejek orang, saya lapor ke Polda. Ada orang yang saya lapor ke Polda? Ada. Diejeknya saya di internet, saya screenshot, saya print, pergi saya ke Polda. Kata Bapak Polda, nanti Ustaz di BAP. Enggak apa-apa, BAP aja silakan. Panggil saya ke kantor kejaksaan, ke pengadilan. Datang saya khusus. Pas saya datang, dia nggak datang. Saya tanya, mana yang ngejek? Mencret. Jangan diam. Jangan diam kalau diejek. Jangan ibu diam. Perempuan ini sekarang banyak dieksploitasi, dibodoh-bodohi. Jangan diam. Laki-laki juga jangan diam. Jangan takut. Perempuan dibela oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Laki-laki nanti kita buat Komisi Perlindungan Laki-laki yang teraniaya. Anak-anakku VVIP
kalau ada orang ngejek, ada orang membuli, jangan diam, ya, jangan diam. Lapor sama papa, lapor sama mama, ya. Udah saya didik semua, udah. Anak saya gitu, anak saya ponakan saya bawa ke batang pisang. Ada orang di kelas mengejek? Nggak ada. Ada, Hasik, Bibi, Sami, ada yang ngejek? Nggak ada. Kalau ngejek, tinju dia, tinju batang pisang. Jangan, kalau anak kita ngadu ke kita, jangan kita marahi dia. Papa, ada orang ngejek di sekolah. Sabar ya nak, mati dia. Anak saya bilang, kalau ada yang ngejek kau di sekolah, lapor. Nanti ku datang ke sekolah. Kalau ayahnya nanti ngelawan, bah, ayahnya ku tunggu. Ajarkan anak kita. Ini anak-anak ini sekarang dibully sampai meninggal, anak dibully, disakiti, ngelapor ke orang tuanya nyuruh diam. Saya nggak senang gitu. Anak-anak ini kita bangkitkan. Gimana VIP? Semangat? Takbir. Masih semangat. Kok nggak habis-habis kertas ini? Sholat fajar dilakukan sebelum azan subuh. Ada juga pendapat sesudah sholat subuh, waktu mulai pagi sebelum sholat duha. Dengar baik-baik, Bapak Ibu masih fokus. Sholat sunat fajar, nama lainnya sholat qobliyah subuh. Bagi yang pakai usolli sunnatas subhi rak'ataini qobliyatan, atau usolli sunnatal fajri. Namanya dua, orangnya satu. Siapa tadi yang ceramah? Abdul Somad. Oh enggak, UAS, sama. Sholat sunat fajar sama dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Waktunya setelah azan. Azan yang kedua. Kalau di Makkah, Madinah azan yang kedua, bukan azan pertama. Setelah azan kedua, sholat sunat. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu. Sedangkan sholat yang dilaksanakan setelah terbit matahari namanya sholat sunat isyraq. Pakai qaf. Sholat sunat isyraq. Syaratnya 3. 1. Man sholat subha fi jama'atin. Sholat subuh berjamaah di masjid. Habis sholat subuh, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid. Duduk. Terserah mau zikir